Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat sedaya nggih Pak nggih? Kalau kita tidak semangat, tidak ada rasa senang, itu berarti kita belum bisa merasakan sesuatu yang timbul karena ibadah. Dan nanti kita akan cerita tentang ibadah itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Baitul Muttaqin yang saya banggakan dan sangat saya hormati. Bapak Ibu, kita ini berteman di dunia. Dan pertemanan kita di dunia ini itu akan berlanjut apabila kita sama-sama dalam vonis Allah Subhanahu wa taala kita ditempatkan di tempat yang sama. Insya Allah. Kira-kira senang atau Pak? Senang ya? Dan jenengan kali kula ini sak merek. Jelas. Usianya hampir tidak beda jauh. Kalau jenengan 70 tahun, kira-kira saya berapa? 60 tahun. Kalau penjenengan 60 tahun, mungkin penjenengan 50 tahun. Tapi saya lihat, ya rata-rata lah sak merek dengan saya. Karena itu, saya yang kedua kali di sini ini. Kedua kali dalam melaksanakan tugas dari Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Surabaya dalam rangka anjang ke masjid-masjid. Alhamdulillah, apa sih Pak Bu, Bapak dan Ibu, kita ini perlu anjang karena kita merasa sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, 4 hal tegaknya agama itu antara lain diantaranya yaitu kita ini merasa bodoh, ya, merasa bodoh. Jadi tidak boleh, atau kata Ali bin Abi Thalib, perasaan bodoh itu menjadikan kita semangat untuk menuntut ilmu. Jadi bapak-bapak dan ibu saudaraku sekalian, ilmu apa? Iya dah, ilmu apa yang kita cari? Tentu ilmu yang memiliki dimensi ukhrawi. Kalau kita dulu di SD diajarkan tentang wudu, di SMP diajari tentang wudu dan sholat, di SMA diajari tentang syariat-syariat agama yang lain, lalu kita di masa-masa tua ini, apakah tidak perlu untuk mengkaji ulang? Inilah kesempatan menjadikan kita ini bertambah paham terhadap agama kita dan menjadikan kita beribadah ini merasa ada makna dan ada tujuan yang terlapisi atau yang terintegrasi dengan ilmu kita. Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, kita bersyukur Allah menakdirkan di hari Ahad ini, Ibu Bapak, kita bisa bersama-sama memenuhi yang dipanggil oleh Allah lewat muadzin tadi. Leres nggih Pak nggih? Enake dhewek niki diundang oleh Allah itu menunggu panggilan atau sebelum? Sing enak iku sakjane ya sebelum.
sedikit saya titipkan kepada Bapak, mari kita biasakan. Wabil khusus sebelum atau kita akan melaksanakan sholat jamaah Jumat. Itu kita upayakan sebelum khatib naik mimbar. Kita sudah berada di masjid yang akan kita laksanakan sholat Jumat itu. Dan jangan lupa setelah sholat tahiyatul masjid, tambahlah dengan 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sebagai amalan yang akan memberikan dampak yang signifikan, sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan bahwa kita ingin berjumpa dengan Rasulullah, maka disitulah sehingga kita akan menemukan dan kita bisa berbuat perbuatan kita ini sempurna di dalam menjalankan ibadah sholat Jumat. Saya rasa saya kalau tidak salah Jumat kedua bulan Agustus kemarin saya di sini. Tapi ternyata juga jamaah ini sudah menjadi rahasia umum. Begitu naik khotibnya naik ke mimbar, baru jamaah berdatangan. Bapak Ibu, mari kita rawat ibadah-ibadah kita. Bapak Ibu dan saudaraku sekalian yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala memberikan kata kunci dan memberikan sesuatu yang merupakan rahasia hidup ini. Kenapa kita hadir di dunia ini? Dan apa sebenarnya visi misi kita? Saiki iki nun sewu Ibu Bapak, sidik-sidik bicara visi misi. Nggih napa nggih? Kadang-kadang takmir masjid juga ditanya sama jamaahnya apa misinya, apa visinya. Nah, mari hidup kita ini punya visi misi. Dan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Adz-Dzariyat. Adz-Dzariyat itu penjenengan cari nomor suratnya 51. Saya enggak bawa perkelpean ya. Ya pantas saja saya bisa. Pada urutan surat nomor 51 dan ayat 56 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jenengan pun sering midhangeten akan niki ayat niki. Sudah sering, bahkan membacanya juga sering. Yang maksudipun artinya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia. Jadi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Adz-Dzariyat ini ada makhluk Allah yang oleh Allah diberikan satu penegaskan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Kita niki termasuk jin apa menungso, Bu? Insya Allah menungso. Menus kakean. Ya Allah. Ngeten niki menungso. Monggo dhewek niki renungaken. Nek dhewek niki kita niki diberikan oleh Allah, dihadirkan oleh Allah, dijadikan oleh Allah, diciptakan oleh Allah. Lalu Allah katakan tadi, dadi nopo dadi kita ini di dunia ini dimunculkan oleh Allah atau diujuk-ujuk teko dhewe, diciptakan oleh Allah atau datang dengan sendirinya. Sekali lagi Ibu Bapak, mencerminkan dalam kehidupan ini, kehadiran kita di dunia ini bukan secara kebetulan, tapi Allah merencanakan.
wis nang donya wis kaya ngene salah ya Allah menjadikan kita di dunia. Kan kita hidup di dunia ini kan anggapan sebagian orang ya sudah dunia perlu dinikmati kan gitu. Saya pernah menjelaskan tentang apakah hidup itu perlu dinikmati. Pernah saya berkhutbah di sini. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, kata Allah illa liya'budun. Diciptakan kita, diciptakan jin di muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nek wis mengabdi Bu Bapak, jadilah kita ini hamba. Aja sombong. Duwe ilmu dikit aja wis serakar karuan. Sombong iki. Maka kita ceritakan. Wong duwe ilmu kaya kula niki ya iso mlebu neraka. Kita niki ahli ibadah juga bisa masuk neraka. Laras napa mboten? Nggih napa mboten? Nggih. Wong sugih seneng amal, ya iso mlebu neraka. Ya kan repot toh? Lah mangke dhewek niki atau kita ini bahas tentang ibadah itu kemana arah Bapak Ibu? Sampai jam piro? Oh, sowan. saya nanti mau ke Nganjuk. Ada teman ya dulu teman akrab gitu. Saya pengen silaturahmi. Bapak Ibu dan saudaraku sekalian yang saya hormati, nah karena kita ini manusia yang oleh Allah diformat, dijadikan manusia, kehadiran kita ini punya fungsi, punya misi, ya tak? Maka visi misi kita ini beribadah kepada Allah itu seperti apa? Dan ibadah itu apa? Bapak Ibu dan saudaraku sekalian yang saya hormati, ibadah itu kita terjemahkan dengan bebas dalam bahasa kita. Dengan penghambaan diri, berbakti, menghambakan diri, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ibadah Bapak Ibu dan saudaraku sekalian itu gambarannya. Jadi menghambakan diri. Namanya hamba, maka nek jenengan sering mendengarkan atau membaca sejarah masa lalu, ada yang disebut dengan hamba, budak, tak gitu? Nek jenengan saat ini mboten kenal. Saat ini paling-paling Indonesia yang pembantu. Tapi ono wong pinter juga masih jadi pembantu. Contohnya, napa Pak? Pembantu presiden. Gitu? Pembantu rektor, pembantu dekan, ono meneh pembantu gubernur, kan wakil gubernur, pembantu dan seterusnya. Ngoten niku monggo dhewek niki bahwa kita ibadah itu adalah menghambakan diri kepada Allah, berbakti kepada Allah. Jadi menghambakan ini Pak. Caranya apa? Panjenengan sholat ini itu caranya menghambakan diri kepada Allah. Jadi kalau misalnya nun sewu ono wong beriman kepada Allah, ning dia tidak tahu bahwasanya visi dan misinya beribadah kepada Allah, lalu apa ibadah itu, bagaimana caranya menghambakan diri kepada Allah, berbakti kepada Allah, kemudian dia tidak tahu syariatnya berbakti dan mengabdi kepada Allah, sehingga dengan mudah yang penting iman, gak gelem sholat, ya, sholat itu salah satu bukti penghambaan diri kepada Allah yang murah. Nggak usah ragat, nek haji ragat, nek zakat ragat,
Ono meneh apa namanya ndak 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 ragat apa meneh Pak kira-kira? Poso. Ning rekoso dibanding sholat. Tapi sholat juga rekoso bagi orang-orang tertentu. Ya toh? Dan kebanyakan sholat ini rekoso. Insya Allah Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, mari kita jaga sholat kita. Kalau kita ini sering berkuar-kuar, mari kita mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak pernah jamaah. Dewek sholat niki derek sinten apa? Nyuntuh sinten? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu cerita atau riwayat ketika sholat subuh ini akan didirikan dengan jamaah, ketika itu Rasulullah sedang dinanti-nanti sahabatnya, mulai Abu Bakar, Ali, Utsman dan seterusnya, dan kemudian ditunggulah beberapa saat, tetapi Rasulullah tidak muncul atau tidak bisa datang ke masjid. Pada saat itu diutuslah salah seorang dari jamaah itu untuk menghampiri rumah Rasulullah SAW. Tapi pada saat utusan ini ndodok itu apa Pak? Bahasa Jawa, bahasa mengetuk pintu Rasulullah SAW. Aisyah menjawabnya bahwa Rasulullah dalam keadaan sakit. Apa yang terjadi Ibu Bapak dan saudaraku sekalian? Maka para jamaah mengangkatlah dan menunjuk Abu Bakar menjadi pengganti Rasulullah. Tetapi Abu Bakar tidak sampai hati menjadi pengganti Rasulullah untuk menjadi imam. Dan pada saat itu Abu Bakar menangis sejadi-jadinya, dan kemudian terdengarlah Siti Aisyah, lalu Siti Aisyah memberitahukan kepada Nabi Muhammad, wahai baginda, bahwa terjadi di dalam masjid itu entah apa yang terjadi, tapi ada sesuatu kegaduhan. Nah kemudian coba Aisyah panggil 2 orang untuk memapah saya ke masjid. Akhirnya 2 orang datang menghadap Rasulullah, walaupun Rasulullah dalam keadaan sakit. Rasulullah dipapah 2 orang, dan akhirnya Rasulullah mengimami jamaah salat subuh, dan kemudian itulah menjadi peristiwa besar. Mari, betapa pentingnya sholat berjamaah ini, karena kita menjadi orang pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu dan saudaraku sekalian yang saya hormati, kembali kepada topik kita, tema kita tentang ibadah. Apa makna ibadah itu? Di dalam sebuah penjelasan seorang ulama menerangkan bahwa ibadatun imma yajma'u kamalal hubba wa kamalal kullillah azza wa jalla, yang artinya sesungguhnya yang menghimpun kesempurnaan cinta dan kesempurnaan merendahkan diri kepada Allah azza wa jalla. Bapak Ibu, 2 hal kita ini beribadah harus kita camkan, yaitu yang pertama kata ahli sunnah wal jamaah tadi, yaitu bahwa dalam ibadah itu adalah menghimpun kesempurnaan kecintaan. Sudah sempurna atau belum? Itu adalah tanya pada diri kita. Kita ibadah ini mendatangkan, ada datang enggak di dalam perasaan dan pikiran kita? Ada satu penghimpunan. Kita berusaha untuk mengumpulkan energi yang ada di dalam diri kita ini untuk
kesempurnaan cinta dan kesempurnaan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari Ibu Bapak, cinta kita ini kita sempurnakan dalam ibadah. Dan ibadah itu harus itu, kesempurnaan cinta. Dan yang kedua adalah kesempurnaan merendahkan diri kepada Allah. Nek ngono Bapak Ibu, andai kata ndilalah kan gitu kan, awak dhewe iki ngibadah ning masih terganggu. Laku nek ngibadah nonggone masjid mendaniyo penggaweanku kan rusak kabeh. Ya ta? Salat dilaksanakan layokan ganggu penggawean. Berarti kecintaan kita atau ibadah kita mendatangkan cinta kepada Allah itu masih meragu. Yang kedua, kesempurnaan merendahkan diri kepada Allah. Monggo Ibu Bapak, kita ini ibadah itu bukan menjadikan kita predikat kita jadi orang yang akan dihormati orang. Jangan. Ada sebuah cerita begini Pak. Di dalam riwayat itu seorang abid. Abid ini yang namanya orang disebut abid itu berarti ahli ibadah. Ahli ibadah ini sudahlah luar biasa. Sampai urusan dunia ditinggalkan. Fokus untuk ibadah. Tidak ada waktu yang terluang baginya. Hanya urusan ibadah. Sampai keluarganya ditinggalkan untuk uzlah. Singkat cerita di dalam riwayat ini, Ibu Bapak, si abid ini menyendiri dalam sebuah tempat. Dan hanya pepohonan yang berbuah, salah satunya adalah delima yang bisa dipakai untuk konsumsi hidupnya sehari-hari. Si abid ini dikagumi orang, Ibu Bapak. Sampai ada orang ya nun sewu, sudahlah moralnya sangat rusak, tetapi dan dia ini adalah memang betul-betul dikenal oleh umumnya masyarakat di sekitar ini adalah orang yang rusak moralnya, seluruh kemaksiatan dilakukannya, tetapi mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang rusak moralnya tadi mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, ingin berguru. Dan salah satu dia adalah kagum terhadap seorang abid yang ahli ibadah ini. Ini mohon cerita ini kita camkanan. Kita jadikan marojeh. Di antara penjenengan ini nanti juga akan menjadi orang-orang yang dikagumi orang. Yang disegani orang karena kebaikan. Tetapi ini dalam cerita. Orang abid ini dikagumi oleh orang yang asalnya merusak moralnya dan kemudian mendapatkan hidayah dari Allah, ingin berguru. Tetapi Ibu Bapak dan saudaraku sekalian, si abid ini ketika ditemuinya oleh orang yang asalnya rusak moral ini, dia sedikit tidak menghiraukan, bahkan mengabaikan. Ketika itu orang yang ingin berguru kepadanya tidak mendapatkan sesuatu yang diharapkan, dan justru malah orang yang ahli ibadah ini menganggap remeh. Antum kok mau datang ke saya, apa perlunya? Kamu itu adalah orang jelek, kamu itu orang yang tidak karuan, kenapa mau datang? Apa yang kau mau? Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, inilah
yang kemudian menjadikan seorang abid ini karena kesombongannya, karena melalaikannya, karena merendahkan orang ini, kemudian di hadapan Allah amalannya di dunia tidak ada yang berguna bagi dia. Na'udzubillah min. Monggo panjenengan kita semua ini bisa ngaji bareng, bisa sholat bareng, membaca Al-Quran secara tumainah. Andai kata ada orang perlu dengan kita, jangan sampai kita ini membatasi diri dan juga merasa kita ini ada gap. Kamu orang jelek, saya orang baik. Andai kata Bapak Ibu, tetangga kita yang belum sholat jamaah, penjenengan program, mumpung masih ada kesempatan hidup, aja. Jangan dibenci Bapak Ibu. Jangan dibenci. Karena apa? Bisanya kita semuanya seperti ini karena taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, jadi dua ibadah itu ada dua kategori atau yang perlu indikator dua hal. Yang pertama adalah kesempurnaan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah kesempurnaan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Angel napa mboten? Angel nggih. Salat khusyuk niku nggih angel. Gampang napa angel? Angel. Mangkane perlune dhewek niki nun sewu. Enten imam panjenengan dadi makmum. Saya itu lebih banyak jadi makmum. Jadi imam itu ketika sholat Jumat. Tapi kalau Jumat, kalau di luar Jumat walaupun saya ngisi, saya usahakan yang jadi imam itu adalah sohibul bait. Karena saya ini ada kekurangan, kaki saya itu agak tidak tahan lama. Gitu. Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, salat ini, andai kata kita ini salat sendirian juga memang sah, tidak ada masalah. Tapi untuk menjaga kekhusyuan Ibu Bapak, susah nggih? Lah karena Rasulullah SAW memberikan sinyal orang yang sholat itu adalah ibarat numpak bis, ya ono supire, ono penumpangi, ono kernete, ono kondektore. Lah kira-kira Ibu Bapak nek numpak bis itu nek umpamane nggih rata-rata selamat sampai tujuan kita katut kabeh. Lah nek sendirian saya kira susah. Inilah apa namanya simpul makna sholat jamaah. Dan mari kita programkan, kita ajak saudara-saudara kita. Ada salah satu masjid Pak Nun Sewu, ini saya cerita. Pengurusnya masjid itu dilalah ada yang tidak mau jamaah. Nun Sewu ini cerita, kula mboten nyintir, mboten kok, kula mboten ngerti ta mriki. Dilalah Pak Ibu, pengurusnya ini ada yang ya rasa-rasen lah, belum tahu maknanya jamaah. Lah ini menjadikan konflik dan menjadikan berlarut-larut sama-sama sehingga saya mohon maaf suruh ngisi, saya ndak mau. Nah, gimana wong jamaah pengurusnya nggak beres hati ini Pak, gitu. Saya itu kalau ada pengurus masjid, takmir masjid kadek ono sing rontok gontok-gontokan, apa dikai pengajian kak gawe ini. Lah gitu. Lah kula niki ngaji ngenten niki Pak nggih. Kula mboten perlu jenengan kenal yang mboten perlu. Jenengan puji penak atau ora mboten perlu. Gitu. Soale ngene niki wau nek siji wau bodho, ngaku bodho ini berarti berusaha. Sing kata Sayyidina Ali, yang berikutnya itu adalah orang yang punya ilmu, yang punya kepedulian. Jadi insya Allah jenengan tungakno ten gene latah kula, arti
tetangga saya akan didirikan masjid yang berbasis seperti SD Muhammadiyah ini. Karena SD Muhammadiyah 6 Gadung itu akan membangun gedung yang lengkap dengan masjidnya pas di belakang rumah saya. Saya alhamdulillah berarti nggak jauh-jauh nek golek jamaah sing podo kan gitu. Saya mengatakan gitu. Bapak Ibu dan saudaraku sekalian yang saya hormati, sehingga mendatangkan keindahan, mendatangkan cinta dan mendatangkan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saiki dhewek niki rata-rata seneng sugih nggih. Seneng sugih nggih. Nggih ta, seneng sugih. Kula cerita, Nabi niku nate ndonga kepingin jadi orang yang enggak sugih bener. Jenengan kepireng mboten? Purun sewu. Nabi ini mboten purun sugih. Tetapi Nabi itu dalam konteks hadis ini ngeten dungane, Allahumma akhbibni miskinan. Ya Allah, aku lebih cinta atau hidupilah, ya, ahyini bukan akhbibni, ahyini miskinan. Ya Allah, hidupilah aku dalam keadaan miskin. Wa amitni, dan matikanlah aku miskinan dalam keadaan miskin. Ini Nabi, Pak. Jenengan kira-kira podo enggak ndongane? Karena durung roh iki, durung roh. Wahsurni fi zumratil masakin. Telu sing nomor 3 iku wahsurni fi zumratil masakin, dan kumpulkanlah aku dalam golongan orang-orang miskin. Elok Pak ya, elok ya, tapi aja keliru. Maksudnya Nabi itu ngene Pak, Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, jadikanlah atau hidupilah aku dalam keadaan miskin. Miskin di sini adalah miskin ibadah, merasa kurang. Ampun ngantos. Lah miskin terus piye Pak? Gak ono sing bangun masjid, gak ono sing bangun madrasah sekolah, gak ono sing bangun panti asuhan, kebutuhan sosial banyak. Tapi Nabi itu mengatakan akhini miskinan, itu adalah tentang ibadah. Ibadah Nabi itu merasa, atau Nabi itu merasa dalam hidupnya sedikit kurang. Ya, ini Nabi. Ayo sama, kita ini punya asumsi dalam kehidupan ini, hidup kita ini miskin, tapi miskin ibadah. Wa amitni miskinan, dan matikanlah aku dalam keadaan miskin. Ya Allah, karena kita ini sering berbuat di dunia ini lalai, sehingga Rasulullah SAW wa amitni miskinan. Ya Allah. Bapak Ibu dan saudaraku sekalian yang saya hormati, monggo sareng-sareng kita mengset ulang dalam persoalan hidup ini sehingga tidak kebablasan. Walau Rasulullah SAW itu menghadapi dunia diserahkan kepada kita. Antum a'lamu bi umurid dunyakum. Urusan agama saya serahkan kepadamu. Tidak pernah Rasulullah SAW membatasinya. Karena itulah mari hidup ini jadikanlah bahwa dunia menjadi jembatan kita menuju ukhrawi,
Walaupun kita ini merasa menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dunia ini tetap harus kita lalui, tidak mungkin kita tinggalkan. Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, ini sudah jam piroi. Wis 35 menit saya, sehingga umpama bersambung ya nanti sajalah bersambung. Nun sewu, saya kira saya tidak bisa mengganggu dan tidak harus saya jajah kebebasan panjenengan, gitu? Saya tahu bahwa panjenengan juga punya agenda-agenda keluarga dan keluarga itu penting. Yang penting apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan berguna. Ibadah ini mendatangkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala secara totalitas. Yang kedua, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa bahwasanya kita ini di hadapan Allah kecil, dan itu benar-benar menjadikan bagian yang tak terpisahkan dalam mindset kehidupan kita ini. Kita ibadah ini adalah kebutuhan kita, bukan kebutuhan Allah Subhanahu wa taala. Anak, silakan beribadah. Dewek iki wis sepo, Pak. Ayo ngibadah sing bener-bener. Karena dengan itu pula kita sebagai orang tua tidak mengandalkan ya wes anakku wis pinter, duwite wis akeh, aku tak aras-arasen gak usah tak nomah wae, gak usah. Mari kita mencari program untuk ukhrawi. Saya sampaikan pada istri saya sampaikan pada anak saya, ketika hidup ini nak, ayo sama-sama kita patungan mencari pahala. Karena itu saya wajibkan anak istri saya, anak menantu saya maca Quran bareng-bareng dalam kisaran waktu yang tertentu. Paling tidak setengah bulan bersama keluarga bisa khatam. Dan saya hadirkan anak-anak istri saya, menantu saya, 1 pekan sekali saya berikan pelajaran agama. Karena saya tahu anak saya itu punya profesi yang berbeda dengan saya, sehingga saya perlu isi. Kurang lebihnya mohon maaf, dan sekali lagi apa yang saya sampaikan ini tidak lain dan tidak bukan kecuali kita ini bersama-sama merawat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal. Ya Allah, ya Tuhan kami, sekiranya hidup ini adalah menjadi ladang untuk kami beramal kepada Allah, kepadamu ya Allah. Karena itu bukakanlah hati, bukakanlah pikiran kami untuk merasa kurang dalam hidup ini, yaitu sesuatu yang menjadikan kami tahu bahwa hidup ini untuk mengabdi kepada. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah keluarga, anak, istri, suami kami menjadi orang-orang yang beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jagalah hati kami. Andai kata kami telah Engkau berikan taufik dan hidayah untuk beribadah secara tekun dan istiqomah, jadikanlah hati kami ini benar-benar mendatangkan merendahkan diri kepada Allah dan tidak merasa congkak dan sombong dari sesama kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Ya Allah, kami sering berbuat zalim, baik kepada diriku sendiri maupun kepadamu. Kepada siapa lagi ya Allah apabila Engkau tidak memberikan ampun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Dan jikalau Engkau tidak memberikan ampun ya Allah, dzunubana wa kafiran sayyi'atina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.